akan diberikan 7 juta per kakak. Kok tega malah doi. Kami sudah merasakan bagaimana pemerintahan di desa, di kabupaten dan provinsi. Yang lain tidak ada yang pernah merasakan pemerintahan di desa, bahkan di kabupaten. Semua hanya. Berarti pasangan Tegak Lurus ini tidak ada linknya atau ada larang. Yang benar mungkin tidak ada saudaranya. Oh, tidak. Wang mundur tertib Miki. Jelas Mi pemenang. Iya. Jadi Pak Mentan ini salah satu orang Bone yang jujur saya secara pribadi mengagumi beliau. Luar biasa kerjanya di Kabinet Gotong Royong. Dan tentu sebagai orang Bone, siapapun pemerintahnya tidak harus adiknya jadi pemerintah untuk. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Hari ini spesial kita ada di Kabupaten Bone untuk kemudian menjawab berbagai macam isu liar pasca debat kandidat kemarin di pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Bone dengan ada 3 paslon. Dan hari ini alhamdulillah 3 paslon sudah saya undang untuk menjawab berbagai macam isu yang merempes ke paslon tersebut. Tapi hari ini ada satu paslon yang alhamdulillah mencoba merespon dari apa yang kemudian publik tanyakan. Tapi sebelum itu saya sampaikan kita lagi ada di kafe atau di Warkop Aiktin. Ini salah satu kafe yang biasa anak-anak muda Bone nongkrong. Kalau begitu langsung kita present beliau melalui satu pantun. Ke pasar membeli kentang, tidak lupa membeli selasi. Di Kabupaten Bone saya datang untuk meminta klarifikasi. Sudah ada Tegak Lurus Kak Andi Irwandi Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba Madecem Puang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Puang. Ini sudah banyak titik kayaknya kita kunjungi Puang deh. Luar biasa. Dari 372 desa dan kelurahan hampir seluruhnya. Luar biasa. Dan saya dengar informasi bahwa kita kalau kampanye tidak terdeteksi. Iya, tidak terprediksi oleh BMKG juga. Tidak pakai patwal. Soal karakter. Oh, soal karakter. Sebenarnya wajib untuk dikawal teman-teman paslon ini. Cuman memang saya merasa tidak nyaman kalau dikawal oleh polisi. Begini kalau orang kampung di. Orang kampung kasihan. Orang biasa. Orang biasa. Puan tabe kesan. Saya kemudian didesak oleh publik Bone. Siap. Netizen Bone di media sosial. Kak, kita minta dong klarifikasinya baik paslon 1, 2 dan 3 karena debat kandidat kurang memuaskan. Betul. Dan di paslon 2 Tegak Lurus ada beberapa isu yang minta saya dijelaskan ini jangan sampai tersesat masyarakat Bone nanti. Boleh. Iya. Pertama ini Puan tabe saya langsung straight to the point soal mengenai pajak. Pajak. Iya. Apalagi kemarin ada pertanyaan soal ada janjinya paslon Tegak Lurus akan diberikan 7 juta per kakak. Program 7 juta per kakak. Program 7 juta per kakak benar itu Poni? Benar. Memang program itu? Betul. Bertanyalah paslon di sebelah. Kok tega malah doi? Iya. Di mana uangnya sedangkan APBD-nya Bone tidak sehat. Iya, kurang menarik memang ketika ada orang yang mengatakan bahwa mau memajakin semua. Mau warkop mau dipajakin. Jangan pernah menjudge seseorang jika engkau belum memahami sesuatu sepenuhnya apa yang disampaikan. Baik. Menjadi tidak bijak untuk menjudge-nya. Oleh karena itu penting memang di podcast ini kami menjelaskan dari mana sumber uangnya itu. Sangat sederhana. Salah satu program utama kita adalah bagaimana menaikkan pajak 2 kali lebih banyak. Bahkan itu adalah bahasa yang sangat rendah hati. Bisa 10 kali lebih banyak sebenarnya. Cuman kita sampaikan sebagai sebuah janji adalah 2 kali lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Saya langsung ke poin saja. Kita mencoba sebuah negara besar, sebuah negara berkembang, pasti selalu bertumpu pada pajak. Cuman memang di pasangan Tegak Lurus ini mencoba mengkritisi Perda Pajak nomor 1 tahun 2004 itu yang dibuat oleh teman-teman DPR, di mana tidak ada klasterisasi di situ. Baik. Ada 10% disamaratakan antara kolom yang kecil sama kolom yang besar. Sama ratakan. Jadi penjual yang kecil ini sampai kepada pengusaha besar sama-sama 10%. Nah, justru pasangan Tegak Lurus ingin menggratiskan bagi pengusaha-pengusaha kecil kita sebagai bentuk keberpihakan. Jadi pengusaha-pengusaha yang omsetnya 0 sampai 5 juta itu kita gratiskan, tidak perlu lagi diberikan pajak. Nanti 5 sampai 15 juta misalnya kita 1 atau 2%, selebihnya baru kita sampai 10%. Kira-kira begitu. Di situ ternyata di situ persoalannya. Yang kedua, di mana mau ambil uang? Ya, di situ. Nah, di mana mau ambil uang? Saya ingin langsung memberikan contoh supaya lebih enak. Baik. Kita sebut saja salah satu warkop. Warkop di Kabupaten Bone ini kita sebut Warkop Fatimah. Ini salah satu warkop yang punya tingkat kepatuhan yang luar biasa. Karena persoalan pajak kita kan soal kepatuhan. Jadi kami bukan ingin menaikkan pajak. Kami bukan ingin memajakin semuanya. Tapi kami ingin membuat patuh objek pajak. Nah, dengan membuat patuh saja objek pajak itu bahkan rendah hati kalau kami menyebut 2 kali tambah banyak. 10 kali tambah banyak bisa lebih baik. Salah satu contoh Warkop Fatimah itu kalau sebelum di-advise oleh teman-teman itu pajaknya hanya 4 juta per bulan. Baik. Sekarang ini
pajaknya 53 juta per bulan. Melebihi dari 10% kenaikannya, 10 kali lipat kenaikannya, dari 4 juta menjadi 53 juta per bulannya. Ini luar biasa, kita apresiasi khusus ini. Ini baru dari satu tempat. Dari satu tempat. Baru dibandingkan dengan beberapa warkop yang lain. Mohon maaf saja, saya tidak ingin menyebut nama, tapi ada hanya yang lebih banyak menunya, lebih banyak kursinya, lebih besar tempatnya. Bayarannya per bulan hanya 7 jutaan. Kalau warkop Atima hanya beberapa kursi yang dijual hanya minuman, tidak ada menu lain. Hasilnya 53 juta per bulan. Ini sungguh sangat luar biasa. Saya apresiasi khusus sebagai calon pemimpin di Kabupaten Bone ini. Atima ini mesti diberikan reward khusus untuk menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha lain agar bisa sebagai bentuk kepatuhannya kepada pemerintah. Tidak khawatir kayak ini pasangan Tegak Lurus ini dengan kebijakan yang kita buat ini justru akan downgrade kita punya suara. Tidak. Ini sekali lagi bahwa karena saya lihat begitu di sebelah anunya belok, mau kita pajaki, nah habisi ke ini. Narasi yang coba dibangun di sebelah seperti itu. Tapi di mana mau ambil uang negara ini kalau bukan dari pajak? Baik. Justru yang mesti ditampilkan adalah keberpihakan kita kepada masyarakat kecil. Kita harus menunjukkan keberpihakan kita kepada masyarakat kecil yang selama ini dipajakin 10% tuh dari total omsetnya, total penghasilannya. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Harusnya dibedakan. Harusnya dibuatkan klasterisasi. Jadi pengusaha yang penghasilan yang omsetnya 0 sampai 5 juta itu yang kita gratiskan. Jadi kepada teman-teman UMKM tidak usah khawatir. Justru harusnya mendukung pasangan Tegak Lurus, karena kamilah yang betul-betul memikirkan seperti apa nasib saudara. Subhanallah. Dibanding teman-teman lain hari ini yang berlaku itu disamaratakan 10%. Nah, ide yang kemudian muncul dari pasangan Tegak Lurus ini ke depan insya Allah bentuk perhatian kita kepada masyarakat kecil, kita gratiskan pajaknya 0 sampai 5 diklasterisasi 0 sampai 5 juta omsetnya itu kita gratiskan. Di atasnya baru kita berlakukan 10% itu misalnya. Nah, pajaknya dipakai apa itu, Pak? Nah, itulah pajak, itulah yang kemudian kita bawa ke kartu ini. Uang rakyat kembali ke rakyat. Di situ ada soal kartu uang rakyat kembali ke rakyat. Iya. Selama ini ya jujur saja postur APBD kita, penggunaan APBD kita hari ini 70-30%. Baik. 70 untuk belanja pegawai, 30% untuk belanja modal. Yang artinya bahwa 30% ini yang diberikan kepada masyarakat untuk perbaikan jalan, kemudian bantuan kepada petani dan lain-lain. Dan banyak hal. Juga pendidikan di situ, pendidikan juga kesehatan masuk di situ, semuanya masuk di situ. Nah, inilah yang kemudian kita mencoba memperbaiki. Cara memperbaikinya adalah pertama bagaimana supaya formasi APBD kita sama dengan formasi APBD Provinsi Selatan yang 60-40, bahkan lebih banyak ke masyarakat dibanding yang digunakan untuk belanja pegawai. Kira-kira begitu. Disitulah yang akan digunakan uang-uang pajak masyarakat ini kembalinya kepada masyarakat. Jadi uang rakyat dikembalikan ke rakyat dalam bentuk kartu. Jadi beberapa program dalam kartu itu seperti misalnya mereka mencoba menyelesaikan persoalan dasar masyarakat sejak dalam kandungan sampai dia meninggal. Luar biasa itu. Jadi sejak dalam kandungan kenapa kita berpikir sejak dalam kandungan? Bone hari ini berada di urutan kedua dari terakhir persoalan IPM. Ke depan pasangan Tegak Lurus tidak menginginkan kembali seperti itu. Harus betul-betul Bone kembali tampil sebagai ya kira-kira nomor 1 lah di Sulawesi Selatan. Persoalan IPM-nya. Karena kita tahu lah masyarakat penduduk Bone ini besar. Sangat besar. DNA-nya orang Bone ini leadership, Pak, pemimpin. Betul. Banyak orang pemimpin lahir di sini. Tapi sebelum selanjutnya situ, Bang, saya penasaran ini, mau disclaimer dulu kepada masyarakat. Kenapa kondisi APBD Bone ini tidak sehat? Apakah penyebabnya? Ya, salah satunya karena pengelolaannya. Yang kedua ada beberapa pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya misalnya. Sehingga itu yang mesti diselesaikan. Yang kedua manajemen pendapatannya yang kurang efektif. Itu persoalannya. Jadi berarti lebih kepada tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan. Ini yang mesti diperbaiki jauh awal. Kalau misalnya mau membangun Bone ini, cerita mati mau membangun Bone ini kemudian tidak memperbaiki pendapatan, bagaimana caranya orang mau belanja? Makanya yang paling utama yang kami perhatikan dari pasangan Tegak Lurus ini, sumber pendapatannya dari mana? Kita memikirkan pendapatan dengan baik, kita meningkatkan pendapatan tanpa merugikan masyarakat kecil. Di situ poinnya Tegak Lurus. Karena mustahil membangun Bone kalau bukan tidak ada pendapatan. Bagaimana caranya? PAD Bone bagaimana tuh Sempuang? Iya, PAD Bone kita hari ini kan hanya sekitar 280 miliar. Tidak bisa terlalu diharap. Tidak bisa diharap. Oleh karena itu kami berpikir bagaimana supaya bisa menjadi dua kali tambah banyak. Itu pun bahasa yang masih sangat rendah hati. Kalau merujuk dari Atima misalnya. Itu baru dari satu sektor. Belum saya bicara soal sektor lain. Betul. Misalnya saya bicara dari sektor
apa namanya sarang burung walet. Sarang burung walet ini kalau kita periksa APBD kita hari ini itu pendapatannya 20 juta. Baik. Artinya kalau bicara 20 juta berarti total omsetnya dalam per tahun itu sekitar 200 juta karena 10% ya pajaknya. Baik. Kalau 200 juta itu tidak masuk akal. Logika hitungnya sederhana. Saya kemarin ketemu dengan Pak Haji Amir, kemudian menyampaikan ke saya berapa sih pembelian tas selama per bulan. Dia bilang 200 kilo per minggu. Jadi sekitar 16 ya sekitar miliaran lah per bulan. Ini per tahun 200 juta omsetnya. Jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan teman-teman DPR kemarin saya kira itu sangat kecil. Baik. Tidak bersesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan masih banyak sektor lain. Sekali lagi bukan ingin memajaki masyarakat kita, tetapi bagaimana supaya semua wajib pajak itu patuh. Di situ poinnya. Di situ poinnya. Nah, jadi buat masyarakat Kabupaten Bone sudah clear apa yang disampaikan oleh Kak Irwandi mewakili pasangan Tegak Lurus, bahwa kan semua agak keras ancaman soal ini. Kita semua akan dipajaki. Akan dipajaki. Tapi itu sudah kita disclaimer bahwa bukan di situ, lebih kepada patuhnya pajak dan sebagainya. Bang, saya mau pada persoalan isu pertanian ini Bone sensitif sekali, isu pertanian ini kencang sekali apa segala macam. Ya, banyak orang yang mencoba mengeksplorer petani ini. Tapi bagi saya soal pertanian ini memang sangat penting untuk kita menjadi objek perhatian utama kita karena hampir seluruh masyarakat kita kerjanya di sektor pertanian. Oleh karena itu ya salah satu idenya pasangan Tegak Lurus ini tentang pertanian ada beberapa, salah satunya bagaimana stabilisasi harga. Yang kedua, kalau bicara persoalan pertanian itu berbicara air. Nah, saya tidak ingin membicarakan soal, kalau bicara air, saya hanya ingin mencoba membicarakan soal sawah yang tak ada hujan. Di situ. Karena yang sudah ada pengairannya kan sudah luar biasa hari ini. Di sini hari ini di Kabupaten Bone ada 4 pengairannya, 4 bendungan yang menjadi tanggung jawab pusat, ada 7 bendungan yang menjadi tanggung jawab provinsi dan banyak sekali tanggung jawab kabupaten. Tetapi kami keluar coba dari situ, yang kami coba perhatikan adalah sawah tak ada hujan. Sawah tak ada hujan kita jumlahnya sekitar 35.600 hektar. Jikalau itu sawah tak ada hujan dibuatkan spot air atau embun plus kira-kira kita istilahkan. Embun plus itu misalnya ada sebuah embun di tengah, ada 200 hektar kira-kira dia lirik, itu coba kita buatkan, kemudian embun ini juga bisa berfungsi pariwisata, bisa menghasilkan ekonomi dan lain-lain. Itu coba ide yang kami keluarkan dari pasangan Tegak Lurus. Itu bisa nanti itu kita realisasikan. Sangat bisa dan bisa dibayangkan hasilnya dengan jumlah 35.600 kalau ini diefektifkan lahan sawah tak ada hujan kita itu sekitar 2 triliun lebih. Sampai 2 triliun hasilnya per tahun. 2 kali dengan asumsi 16.500. Kami sudah menghitung dengan sangat apik ini soal bagaimana potensi pendapatan yang kita bisa dapatkan dengan hadirnya dengan mengelola dengan baik sawah tak ada hujan kita. Di situ yang akan kita maksimalkan. Dan itu masih menjadi PR-nya masyarakat petani kita. Karena belum efektif hari ini. Belum ada upaya dari pemerintah Kabupaten Bone untuk memeriksa seperti apa cekungan air tanah kita, peta cekungan air tanah kita, belum mengetahui dengan baik. Kalau itu ketahuan, ada petanya, kita bisa buatkan sumur bor. Kita buatkan tadi saya bilang embun plus. Kenapa disebut embun plus? Karena kalau embun saja, saya kira hanya berfungsi untuk mengaliri air ke sawah-sawah. Fokus pertanian saja. Tapi embun plusnya ini adalah di situ akan menjadi objek wisata. Ada bisa rumah-rumah di situ nanti, tempat kita nongkrong, tempat bisa melihat sawah pertanian sambil duduk. Ada juga ekonomi yang bisa berjalan di situ. Luar biasa. Dan itu ada beberapa titik sudah kita teropong di Kabupaten Bone ini. Untuk kita bisa jadikan sebagai embun plus. Saya perhatikan betul waktu kita debat kandidat. Kayaknya masih kurang puas sekali soal waktu. Soal waktu. Maksudnya sedikit waktunya, pembagian waktu tak dengan Puan Baso ini yang tidak terlalu bagus atau bagaimana? Karena kencang sekali diserangkin soal waktu ini. Tidak disiplin waktu katanya pasangan Tegak Lurus. Soal disiplin sih ya bisa jadi seperti itu karena memang kondisinya ya bagi saya terlalu banyak ide yang harus kami keluarkan. Makanya upaya ke depan ya tentu kami harus memikirkan sebaik mungkin bagaimana cara mengatur waktu. Dan persiapan Bone berapa kali debat, Puang? 2 kali. 2 kali berarti nanti ini final debat. Final debat tanggal 11 insya Tanggal Allah. 11. Dan insya Allah ini kita tayangkan sebelum debat terjadi, sehingga kemudian masyarakat punya referensi.
Dan saya apakah juga bisa kalau kemudian apa yang kita sampaikan ini Puang dibantah oleh paslon lain? Boleh. Boleh dia klarifikasi. Sangat boleh. Supaya kemudian masyarakat Bone ini tercerahkan. Iya, mestinya memang terbuka wacana. Jadi jangan saling menghujat, jangan saling. Saya bilang dari awal tadi, jangan pernah menjudge seseorang. Saya analogikan begini, suatu saat nanti ketika saya di sebuah tempat atau di warkop sini misalnya, saya duduk dengan sebuah perempuan, seorang perempuan yang sangat cantik, kemudian tiba-tiba orang lewat, wah Pak Irwan pacarnya. Padahal yang saya temani duduk anak saya. Nah hampir seperti itu bayangan saya ketika ada orang yang mengatakan bahwa mau memajakin semua orang. Dia belum tahu seutuhnya seperti apa yang kami pikirkan. Dia belum tahu seutuhnya seperti apa yang kami maksudkan. Kemudian tiba-tiba menjas seseorang. Itu tidak adil bagi saya dan tidak bijak. Tidak seharusnya seorang pemimpin menyatakan seperti itu. Yang kedua, harusnya pemimpin itu memperlihatkan bagaimana masyarakat kita bisa patuh dengan perpajakan. Karena negara ini bisa berjalan kalau pajaknya bisa berjalan. Dimanapun di dunia ini, sebuah negara berkembang, sumber utama penghasilannya kita bisa periksa APBN kita. Sumber utama pendapatannya itu dari sektor pajak. Ada 70%. Betul. Terpajak. Jadi tidak bisa. Makanya yang mesti disampaikan oleh pemimpin ataupun public figure yang lainnya, siapapun itu. Nah, bagaimana kita mencoba menyampaikan kepada masyarakat narasi-narasi yang bisa patuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kemarin saya dikritik oleh teman-teman Atima, teman-teman yang selama ini sangat patuh untuk membayar pajak. Kalau begitu saya tidak usah deh bulan depan tidak usah bayar pajak kalau dibikin gini. Kan tidak bagus. Makanya narasi yang mesti dimunculkan oleh seorang pemimpin, baik pemimpin daerah, kabupaten, provinsi dan lain-lain sampai ke pusat, adalah narasi-narasi agar supaya masyarakat kita bisa patuh. Di situ poinnya ya. Siap. Luar biasa. Puang, saya coba mau menggali pasangan Tegak Lurus ini persoalan pelayanan publik. Yep. Apa sih istimewanya program pasangan Tegak Lurus ini untuk persoalan pelayanan publik? Karena kita tahu, saya bisa bayangkan ya, ini karena kita bermain di media sosial saya nih Puang, banyak sekali keluhan-keluhan kadang-kadang di mall pelayanan publik atau mungkin di berbagai macam kantor kecamatan dan sebagainya. Bagaimana mendekatkan pelayanan itu dekat dengan masyarakat? Apa yang berbeda? What something different lah dari Tegak Lurus ini dibanding? Satu janji utama saya. Jadi kantornya Irwandi ke depan insya Allah kalau dipercayakan menjadi bupati atau wakil bupati Bone, Irwandi tidak harus selalu berkantor di kantor kabupaten, tapi Irwandi akan berkeliling di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bone untuk berkantor. Hari Senin bisa jadi di Patimpeng, hari Selasa bisa jadi di Bontocani, hari Rabu bisa jadi di Teluk Limpo dan lain-lain. Itu dalam upaya mendekatkan. Kita harus memahami dengan baik seperti apa penyampaian masyarakat, memahami dengan baik seperti apa persoalan masyarakat. Jadi kita ingin mendengarkan secara utuh masalah masyarakat untuk kemudian kita elaborasi seperti apa jalan keluarnya. Menarik itu, berkantor di kecamatan. Berkantor di kecamatan, bukan cuma di kecamatan, di desa. Di desa bisa. Di desa, oh, mantan kepala desa Ki Pak Endi. Iya, jadi kita tahu lah persoalan-persoalan yang biasa terjadi di paling bawah ini. Siap. Iya, karena dengan begitu kita cepat tahu masalahnya masyarakat. Sekaligus juga investasi mendadak nih. Bisa melihat bagaimana aparatur tak bekerja. Betul. Bisa kita memotret secara langsung seperti apa persoalan di bawah. Salah satunya misalnya, kalau pasangan Tegak Lurus kemudian dipercaya menjadi bupati, wakil bupati di Kabupaten Bone, insya Allah pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi dilakukan di kantor catatan sipil di Kabupaten Bone, tapi akan kita pindahkan ke kantor kecamatan di tahun pertama. Karena ini persoalan anggaran, kita juga sudah menghitung dengan baik. Mungkin di tahun kedua dan tahun ketiga, pelayanan administrasi kependudukan itu mulai dari KTP, KK dan akte kelahiran tidak lagi diurus di kantor kecamatan, tapi di kantor desa. Itu ke depannya insya Allah. Begitulah bayangan kita ke depan. Mimpi kita ke depan. Saya ini Puang agak ragu dengan 3 paslon ini. Siap. Untuk persoalan cepat membangun akselerasi pembangunan di Kabupaten Bone sesuai visi misinya. Karena mohon maaf ada utang gitu. Oh iya. Ada masalah dulu yang mau diselesaikan. Betul. Berapa cepat kita akan selesaikan itu barang-barang sehingga kemudian visi misi kita betul-betul bisa terrealisasi 100% sampai betul-betul 5 tahun berjalan. Kita juga sudah menghitung itu dengan baik. Sudah kita hitung? Sudah kita menghitung dengan baik insya Allah. Jadi yakinkan, saya ingin meyakinkan kepada masyarakat Kabupaten Bone, jangan pernah ragu dengan pasangan Tegak Lurus ini. Kami sudah berproses panjang dalam dunia politik. Bukan cuma paslon yang lain yang sudah lama di Banggar. Kami juga sudah lama di Banggar, mulai dari kabupaten provinsi. Kami sudah merasakan bagaimana pemerintahan di desa, di kabupaten dan provinsi. Yang lain tidak ada yang pernah merasakan pemerintahan di desa, bahkan di kabupaten. Semua hanya di provinsi dan pusat, kan langsung di pusat. Kami mulai dari bawah merintis karir. Kami memahami betul suasana kebatinan masyarakat desa. Itu kira-kira yang menjadi distingsi atau pembeda dari calon yang lainnya. Oleh karena itu, insya Allah percayalah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone bahwa kalau Bapak Ibu sekalian memberikan mandat kepada kami, insya Allah harapan
masyarakat Kabupaten Bone terkait dengan soal utang dan soal pelayanan publik, insya Allah akan kami tangani dengan baik. Luar biasa. Ini aslinya ini debat kandidat ini. Puang, tapi ini Puang, banyak saya baca juga komentar di TikTok ini. Siap. Ini paslon nomor 2 sama nomor 1 naborongi paslon nomor 3. Kayaknya kita banyak sekali serempet ke situ. Karena hampir pasti di sebelah menang, kita tidak ada harapan sama sekali atau bagaimana? Enggak juga. Jadi sebenarnya itu kan hanya penilaian orang ya. Baik. Penilaian teman-teman di anu. Kami punya kedekatan dua-duanya. Kami punya kedekatan secara emosional dengan paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2. Paslon nomor 3 maksud saya. Iya. Paslon nomor 3 ini terutama calon bupatinya teman saya di masjid. Sering sama-sama sholat di masjid. Jadi saya dekat dengan beliau. Jadi tidak ada lah soal pikiran-pikiran seperti itu. Tentu kalau memang ada beberapa ide dan gagasan ya tentu harus kita pertanyakan. Banyak hal-hal. Dan mungkin saya melihat di paslon nomor 3 memang ada banyak hal yang mesti kami persoalkan. Salah satunya misalnya tiba-tiba ada orang yang menjanji kuota pupuk yang bukan kewenangannya. Tentu yang namanya pemerintahan ini kan sudah diatur. Pemerintahan ini ada pemerintahan desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Segalanya sudah diatur. Ada anggaran yang diberikan kepada masing-masing pemerintahan di level pemerintahan ini. Nah, tentu kita tidak boleh menyesatkan. Harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Seperti jalan kabupaten, provinsi, dan pusat. Ada semua penanggung jawabnya. Tentu tidak elok kemudian kita memberikan janji kepada masyarakat yang di luar kewenangan. Kira-kira itu. Mau kata tadi sebenarnya menyoal itu tapi takut kapan. Tapi kita sendiri sudah ngomong soal yang menjadi janji kuota pupuk ya. Kuota pupuk dan di debat kandidat itu kan terjawab bahwa disitulah pentingnya pemimpin punya relasi, pemimpin punya koneksi. Makanya jangan jadi pemimpin kalau tidak punya link. Karena link lah yang kemudian relasi networking lah yang bisa membantu daerah itu. Berarti pasangan tegak lurus ini tidak ada linknya. Atau ada larang yang benar mungkin tidak ada saudaranya. Tidak ada orang besar di belakangnya kira-kira itu. Tapi kalau bicara link saya kira 25 tahun saya di politik. 25 tahun begitu juga calon bupati saya. Sudah lama dia berproses. Kalau bicara soal link insya Allah. Cuman kita tidak ingin menggemborkan itu karena kami betul-betul ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita berdiri betul-betul teguh, betul-betul punya pikiran sendiri bagaimana mensejahterakan Kabupaten Bone. Kami tidak bersandar kepada siapapun. Begitu. Nah, tentu kehadiran misalnya saya ingin menyinggung sedikit, mohon maaf ya. Tidak apa-apa saya menyampaikan, mungkin yang dimaksudkan ini itu adalah Pak Mentan. Pak Mentan ini adalah salah satu orang Bone yang harus kami kagumi. Aduh, tidak mau masuk sebenarnya di situ, Pak, tapi tidak apa-apa. Kita masuk ke situ. Karena orang Bone kedua kasanya. Kita buka semuanya. Semuanya. Buka-bukaan, Bang ya. Buka-bukaan. Buka-bukaan. Jadi Pak Mentan ini salah satu orang Bone yang jujur saya secara pribadi mengagumi beliau. Luar biasa kerjanya di kabinet gotong royong. Dan tentu sebagai orang Bone, siapapun pemerintahnya tidak harus adiknya jadi pemerintah untuk memberikan bantuan. Karena yang dibagikan juga adalah bantuan pemerintah kan, hak rakyat. Bukan bantuan pribadi. Bukan bantuan pribadi. Sehingga kalau ada bibit, alsintan dan lain-lain yang terbagi dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian, itu bukan karena pamerannya, tetapi karena tugasnya beliau sebagai Menteri Pertanian yang kemudian mungkin perhatian terhadap Bone. Dan bagi saya siapapun yang menjadi bupati di Kabupaten Bone, Pak Mentan juga akan melakukan hal yang sama. Kalau betul beliau memiliki komitmen yang baik untuk masyarakat Bone, bukan komitmen yang lainnya, pasti dia akan membantu siapapun. Kakak Rizal juga, kalau Kakak Rizal jadi bupati, Pak Mentan pasti akan membantu. Irwandi pun demikian. Makanya kami hormat kepada beliau. Kita harus memposisikan Pak Mentan ini sebagai orang yang wajib untuk ditokohkan. Kira-kira itu. Di situ ya, karena kan selama ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pasangan beramal. Ya kan, punya hubungan keluarga kekerabatan yang notabene justru itu yang banyak dieksploitasi. Bagaimana kemudian ada kebijakan-kebijakan yang ternyata menurut pasangan tegak lurus bukan kewenangan itu kasih. Nah, yang artinya kita mau bilang siapapun jadi bupati akan ada gitu kalau memang kalau memang dia punya perhatian pada Bone. Jadi siapapun, jadi sekali lagi kenapa saya mencoba mengarahkan ke sana? Karena saya ingin segala tindakan, pikiran dan perbuatan kita harus sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Karena kapan ada pemerintah yang bertindak di luar itu,
yang kapopau namanya, atau bertindak dengan di luar jalur. Woi, ini memang kayak Irwandi memang agak tegas dan agak keras persoalan ini ya. Mantan, maklumi saja karena beliau mantan aktivis ya, mantan vokalis di parlemen, jadi agak susah direm-rem sedikit nih beliau. Saya takut-takut justru malah. Insya Allah apapun yang saya sampaikan demi kebaikan. Bisa kita bertanggung jawab. Bisa saya bertanggung jawab. Baik, Kak. Kita selalu bicara begitu tadi. Tidak ada yang backup jadi. Tidak ada yang backup. Tidak ada orang besar kok dong. Oh begitu. Makanya mungkin cuma yang backup kan teman-teman orang-orang biasa. Baik. Yang punya perhatian. Ada pengusaha-pengusaha lokal yang punya uang sedikit bisa membelikan baju. Hanya itu. Bisa memfasilitasi pertemuan, hanya itu, kasihan. Kenapa Pak masih mau melanjutkan pertarungan sampai di akhir ini? Kalau kita tahu ini butuh kos besar, ya, sudah habis berapa uang? Ya. Pertama, besar banyak. Kalau dihitung semua bantuannya orang luar biasa. Oh begitu. Mobil saja yang dikritik orang kemarin itu pinjaman orang. Oke. Jadi kami nih kasih yang benar bahwa kami berangkat dari desa. Kami meniti karir dari desa. Salah satu kelebihan menurut saya, kalau ada pun kelebihan itu adalah kesederhanaan kami. Dan insya Allah dengan kesederhanaan itu, ya dengan kebersahajaan itu kira-kira yang diinginkan oleh masyarakat Bone. Maka saya percaya untuk bertarung sampai dimanapun. Allah. Puang, saya tuh selalu berharap Kak Irwandi ini muka sampai kamu Kak Wea Ki. Puang mundur tertib Miki. Jelas mi pemenang. Iya, sempat Kak begitu Puang. Iya, karena saya tahu kodong. Ya kita lihatlah kondisi fakta di lapangan dan opini publik masyarakat Bone. Apakah prinsip tak ini Gasang? Saya belajar. Saya membaca kemarin, kebetulan ada salah satu contoh di daerah Kendari. Baik. Daerah Kendari kalau saya tidak salah ingat, kemarin ada salah satu paslon yang kemudian hampir mengambil semua partai. Betul. Uang berlimpah. Betul. Dipakai helikopter juga. Akhirnya juga tidak menang. Tidak perlu takut kepada sesuatu. Saya percaya bahwa kenapa singa itu bisa menjadi raja hutan. Karena singa tidak pernah memandang gajah atau jerapah itu sebagai sesuatu yang besar atau yang tinggi. Tapi singa memandang dia sebagai makanan. Luar biasa. Luar biasa. Dan hari ini kita masih komitmen dengan Pak Andi Islamuddin. Siap. Insya Allah bisa finish tanggal 27 dan jadi pemenang. Insya Allah. Saya percaya sekali. Insya Allah jadi pemenang. Respon masyarakat Bone sama Tegak Lurus? Luar biasa. Hampir di seluruh kecamatan, seluruh desa. Sekali lagi, kami bisa memahami suasana kebatinan masyarakat desa. Oleh karena itu, orang Bone itu tidak perlu kapopau, tidak perlu ribut, tidak perlu memperlihatkan apa sesuatu. Dia cukup diam dan kita lihat ujungnya. Luar biasa. Saya sedih deg-degan ini. Biasanya tamuku yang deg-degan, ini hostnya saya yang deg-degan. Adakah satu atau dua kesan yang kita dapat selama kita berkeliling kampanye yang sisa kurang lebih berapa hari lagi ini, yang masyarakat sampaikan dan membuat seorang hati kebatinannya Irwandi Nasir, inilah kenapa Allah takdirkan saya menjadi peserta pilkada. Yang membuat kadang-kadang merenung sampai malam-malam, tengah malam. Ada suatu waktu saya berjalan-jalan ke sebuah tempat, ke sebuah daerah, kemudian berkumpul orang Bone di luar wilayah sebenarnya, bukan di masyarakat. Orang Bone berkumpul, kemudian ada beberapa orang di situ. Saya kemudian bertemu, bicara panjang terkait dengan mimpi, harapan, dan keinginan saya untuk membangun Bone. Yang terjadi kemudian, dia kemudian mensupport dan memberikan saya sumbangan. Ada yang memberikan 100.000, 500.000, 1 juta, dan pada tempat itu saya menitiskan air mata. Luar biasa, orang-orang perantau memberikan harapannya, menitipkan harapannya ke saya. Demikian pun banyak masyarakat di bawah yang pelan-pelan kemudian membuatkan saya baju, kemudian tiba-tiba datang, naik uang, ini ada uang 5 juta nak, kau pakai jalan. Iya, itu sampai segitu. Sampai segitunya. Makanya saya percaya, insya Allah bisa bawa Bone ini bisa lebih baik. Saya hargai animo mereka, harapan mereka. Dia menitipkan, nak, jadi pemimpin yang baik, jadi pemimpin yang adil. Jangan lagi ada pembagian alsintan yang dibeli, jangan ada pembagian bibit, pupuk, dan lain-lain yang tidak adil. Anak Iwan harus bergerak dengan baik, jadilah pemimpin yang baik insya Allah. Dan dia menitipkan itu. Itu yang membuat saya terharu. Dan itulah yang menjadi bahan bakar terus bergerak ini. Itu yang membuat saya terus bergerak. Pagi, siang, sore, malam. Tidak ada urusan. Pokoknya siapapun yang manggil saya, sepanjang saya punya waktu, saya jalan. Tidak ada urusan. Itu komitmen tak? Maka ketika nanti terpilih diamanahkan ini Puang,
Anda sama sekali full bekerja untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada kepentingan besar di belakang. Tidak ada urusan. Pokoknya demi kepentingan masyarakat, tidak ada urusan yang lain. Saya betul-betul akan menabrak siapapun yang mencoba mengganggu kepentingan itu. Oligarki akan saya lawan. Sebut nama aku Irwandi. Saya tidak akan pernah mundur setapak pun demi masyarakat. Masya Allah. Ini di bagian akhir podcast saya agak emosional sedikit, Kak Irwandi, mengingat beberapa pesan-pesan masyarakat yang disampaikan langsung ke beliau. Sampai sumbangan 100.000. Biasanya kan calon bupati, wakil bupati yang menyumbang ke masyarakat. Kenapa kita yang disumbang? Mungkin kasihan. Makanya saya bangga dengan laskar orang biasa. Laskar orang biasa. Tidak perlu menjadi arum besar. Tidak perlu menjadi bangsawan besar. Saya cukup menjadi laskar orang biasa. Menjadi bahagian dari orang-orang biasa untuk memenangkan pertarungan ini. Itu adalah bahagian dari sejarah yang akan kami cetak di Kabupaten Bone, insya Allah. Masalahnya orang biasa yang paling banyak jumlahnya. Itu masalahnya, guys. Bang, di bagian akhir ini, Bang, saya senang sekali bisa ngobrol sama kita. Terima kasih banyak sudah mau menjawab isu-isu publik yang liar di masyarakat sehingga kemudian bisa tercerdaskan. Karena tujuan saya sebenarnya itu saja, Bang. Bagaimana politik kita itu naik kelas. Pemilu kita lewati, pilkada kita lewati, masyarakat juga naik kelas pemahamannya tentang politik. Mudah-mudahan media ini bisa membantu. Terakhir, Aga Lotopau, pesan yang mungkin masyarakat yang tidak sempat kita sampaikan. Saya bisa tebakin pertanyaan. Boleh saya baca sedikit ini? Saya memang sudah menulis. Menulis sedikit tadi. Saya ingin sekali ada closing statement, ingin mengabarkan kepada saudaraku yang jauh, yang tidak sempat saya sentuh. Walaupun saya sudah berkeliling ya, tapi ada beberapa yang tidak sempat saya sentuh. Dan ini saya kita tulis dan kita mau baca. Saya tulis sendiri tadi sebelum sampai ke sini. Baik. Yang pertama, kepada segenap saudaraku Wijato Bone yang ada di Desa Sadar Telu Limpoe, di Bonto Masunggu, Batas Maros, Pangkep dan Baru. Saudaraku di Desa Watancani, di perbatasan sana. Saudaraku di Tacipo Ngamali, Desa Watamalaboto, Cenderane yang lebih dekat ke Wajo. Kepada segenap saudaraku yang selama ini merasa dipinggirkan. Pada para tenaga honorer, segenap guru-guru mengaji, dan bagi siapapun yang tak dijangkau oleh kekuasaan yang melayani. Saya, Irwandi Natsir, telah menetapkan tekad untuk mengembalikan Marwah Bone sebagai tempat bagi ada, tongeng, geteng, lempu, nenia, si pakatau bisa tumbuh subur. Tanah ini adalah tanah sejarah, tanah yang senantiasa sanggup melawan ketidakadilan. Maka kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya, bekerjalah dengan baik. Tegak lurus akan menjaminkan diri agar supaya tetes keringat kita melayani rakyat akan dibayarkan pada waktu yang tepat. Bagi kami, kepemimpinan adalah soal melayani. Maka ketika saudara-saudaraku mencari penguasa, kami bukan pilihan yang tepat. Kami hanya menyiapkan diri menjadi pemimpin yang melayani. Kami akan berdiri tegak pada pesan Tendriawaru Sultana Umul Huda bahwa pedi perina sompul lolona tobone pedi periku tona itu cawa cap beruna tomegae manesa sumangaku kutoni ritu. Salamat ki kepada salamat. Andi Irwandi Nasir, pasangan Tegak Lurus nomor 2. Saya banyak belajar dari pesan itu tadi. Sangat bisa menyentuh yang saya juga ini orang Bone yang sudah tinggal di kota. Siap, Linda, siap. Bisa kita rasakan. Saya tidak bisa banyak membantu, Kak. Selain saya berdoa semoga sehat selalu. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala yang membuat Kabupaten Bone sehingga kita bangga orang-orang Bone yang ada di luar. Amin, amin. Bangga amin, Kak saya ada di Bone karena kampungku sudah berubah. Amin. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak, Bang. Sehat selalu. Saya akan tanya-tanya lagi ketika ada sesuatu lagi yang bisa mengganggu opininya masyarakat Siap. Bone. Thank you. Dan saya bilang kamu kelas Tegak Lurus Irwandi Nasir.